Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di Intan Pariwara kelas 11 pada bab Sistem Pernapasan pada Manusia bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, perhatikan beberapa gejala gangguan pernapasan berikut. Pada sistem pernapasan dapat terjadi gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan tubuh lainnya. Gejala yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini gangguan pada pengangkutan oksigen yang dimaksud pada soal itu adalah penyakit yang namanya asfiksi. Oke, ingat-ingat ya, kalau ada hubungannya dengan gangguan pengangkutan oksigen itu nama penyakitnya adalah asfiksi. Nah, asfiksi ini gejalanya yang pertama adalah rendahnya kadar oksigen yang ada di dalam tubuh penderitanya. Kemudian kadang juga sampai ke arah kejang-kejang, kesadarannya menurun, terjadi depresi pada pusat pernafasan, dan denyut jantungnya itu bisa sampai terhenti. Nah, itu yang paling fatal ya. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah nomor 1, kemudian nomor 3, dan juga nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor 2. Perhatikan gambar organ pernapasan berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X dapat mengalami ketidaknormalan susunan dan fungsi sehingga dapat menyebabkan suatu gangguan. Nama gangguan yang dimaksud beserta gejala yang ditunjukkan adalah, jadi di gambar ini X adalah alveolus ya. Itu berbentuk seperti anggur, bola-bola anggur. Kemudian alveolus ini ketika mengalami ketidaknormalan susunan pada alveolusnya, itu nama kelainannya adalah emfisema. Jadi emfisema itu gejala-gejalanya yang pertama adalah sesak nafas, lalu bisa juga batuk kronis, dan juga nafsu makannya akan berkurang sehingga berat badan penderitanya itu juga akan menurun. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, emfisema. Jadi diingat-ingat ya, ketika ada kata kunci ketidaknormalan pada susunan paru-paru itu berarti kelainannya adalah emfisema. Nomor 3, sudah seminggu Bu Sarah mengalami gejala seperti batuk berdahak, demam, sesak napas, dan sakit pada bagian dada. Oleh karena itu, Bu Sarah melakukan ronsen paru-paru di rumah sakit. Hasil ronsen menunjukkan bahwa adanya cairan kental di dalam kantung alveolus Bu Sarah. Nah, berdasarkan hasil ronsen tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bu Sarah menderita penyakit. Nah, dari ciri-ciri yang ciri-ciri dan juga gejala yang terjadi pada Bu Sarah ini menunjukkan bahwa adanya cairan kental yang ada di paru-paru. Nah, kalian harus ingat ketika ada kata-kata cairan kental pada paru-paru berarti orang ini sedang mengalami penyakit yang namanya pneumonia. Oke? Pneumonia itu disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Jadi terjadi peradangan yang menyebabkan terbentuknya cairan kental yang berada di dalam alveolus. Akibatnya apa? Penyerapan oksigen yang ada di alveolus itu akan menjadi berkurang. Jadi orangnya bisa juga sampai batuk-batuk dan juga sesak nafas. Oke, ingat-ingat ya tadi apa saja kata kuncinya. Kalau pneumonia kata kuncinya adalah cairan kental. Oke, kalau emfisema kata kuncinya adalah ketidaknormalan susunan paru-paru. Sedangkan apa tadi yang pertama ya? Asfiksi itu ciri-cirinya adalah gangguan pengangkutan oksigen di jaringan atau sel. Oke. Jadi di sini kalau untuk yang penyakit yang dialami Bu Sarah ini jawabannya adalah yang D. Pneumonia karena infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Oke. Oh iya, Mimin ucapkan terima kasih yang sudah bantu channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tidak skip iklan-iklan pendek. Bantuan dari kalian sangat bermanfaat untuk keberlangsungan dari channel ini. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 4. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf P dapat mengalami peradangan yang disebabkan oleh, jadi huruf P di sini itu adalah faring. Ya, jadi gambar P ini faring. Nah, faring ini bisa mengalami gangguan atau peradangan yang disebut dengan faringitis.
Nah, faringitis itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pharyngitis sehingga terjadi peradangan di bagian faring. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor 5. Seorang pria mengalami gangguan pernapasan yang ditandai dengan rasa sesak dan nyeri di bagian dada, kesulitan bernapas, serta nafasnya berbunyi. Nah, setelah dilakukan uji darah, di laboratorium diperoleh hasil bahwa zat alergen yang masuk ke tubuh pria tersebut. Jadi ada zat alergennya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diduga bahwa pria tersebut menderita penyakit. Dari kata kuncinya ya, kata kuncinya nih, nafasnya berbunyi. Kemudian ada alergen. Jadi jika ada soal yang ada kata-katanya alergen, zat alergen sama nafasnya berbunyi, ini berarti penyakitnya adalah asma. Jadi asma itu kan gangguan nih pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada bronkus sehingga mengakibatkan penderitanya ini sulit bernafas. Nah, biasanya itu karena alergen. Alergennya bisa berupa cuaca yang dingin, bisa juga karena rambut-rambut hewan, bisa juga karena serbuk sari. Jadi banyak sekali faktor-faktornya. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang C. Oke, nomor 6, perhatikan gambar berikut. Jenis gangguan pernapasan yang dapat terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf K adalah, jadi huruf K ini kan hidung nih, rongga hidung. Nah, rongga hidung itu bisa mengalami beberapa kelainan. Yang pertama adalah polip. Nah, jadi sebenarnya ada 3, bisa polip, rinitis, atau sinusitis. Nah, yang polip ini gangguan pembengkakan kelenjar limfa. Jadinya ada penyempitan atau penyumbatan saluran nafas. Jadi ingat-ingat ya, kalau polip itu pembengkakan kelenjar limfa di hidung. Sedangkan rinitis itu peradangan rongga hidung karena infeksi patogen atau alergen. Sedangkan sinusitis itu peradangan pada rongga hidung bagian atas karena infeksi patogen, alergen, atau bisa juga polusi udara. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 7, perhatikan gejala-gejala penyakit yang menyerang sistem pernapasan berikut. Berdasarkan gejala penyakit tersebut terjadi akibat kulitnya berwarna kebiruan, keringat dingin, sakit pada bagian dada dan juga lengan, mengalami sesak nafas. Nah, di sini kata kuncinya adalah membran mukosa berwarna kebiruan, kulit sama membran mukosa. Nah, ini adalah gejala dari penyakit yang namanya sianosis. Oke. Kata kunci dari sianosis adalah berwarna kebiruan. Kalian harus ingat itu. Sianosis itu gangguan yang disebabkan oleh kandungan oksigen yang ada di dalam darah itu sangat rendah. Jadi kadar oksigen di dalam darahnya dia rendah. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 8, seorang anak menderita suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria. Gejala yang dialami oleh anak penderita penyakit tersebut adalah, jadi penyakit oleh infeksi Corynebacterium diphtheria ini adalah penyakit difteri. Nah, difteri itu biasanya memang menyerang saluran pernafasan bagian atas yang umumnya bahkan bisa menyerang dari bayi. Nah, gejala-gejala dari difteri di sini adalah ada lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan juga amandel. Biasanya demam, kemudian sakit tenggorokan, ada pembengkakan kelenjar limfa pada leher dan juga sesak napas. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang D, pembengkakan kelenjar limfa pada leher. Nomor 9, adenoid adalah gangguan yang disebabkan adanya pembengkakan kelenjar limfa oleh polip dan amandel sehingga menyumbat saluran napas. Salah satu cara mengatasi gangguan tersebut adalah, jadi adenoid itu kan pembengkakan kelenjar limfa nih, sehingga akan menyumbat saluran pernapasan. Nah, cara mengatasi dari adenoid ini adalah dengan cara melakukan tindakan operasi. Oke, karena pembengkakannya itu tadi jadi harus dioperasi memang. Jawabannya di sini adalah yang B, melakukan tindakan operasi. Nomor 10, perhatikan beberapa cara pencegahan penyakit pernapasan berikut.
Cara pencegahan penyakit yang ditandai dengan terbentuknya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus ditunjukkan oleh angka. Jadi tadi ya kita kan sudah banyak bahas tentang kata kunci ya. Kalau kata kuncinya di sini ada bintik-bintik kecil atau bintil-bintil kecil di alveolus. Nah, ini berarti adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, cara mencegahnya untuk penyakit TBC ini yang pertama adalah berhenti merokok kalau memang dia adalah seorang perokok. Kemudian melakukan imunisasi atau vaksinasi BCG pada saat balita. Serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi biasanya kalau TBC ini ada pengobatannya memang dari pemerintah dan ini gratis. Pengobatannya 6 bulan dan harus minum obat full ya. Jika dihentikan nih sementara udah berjalan pengobatan 2 bulan kemudian dihentikan, dia sehari lupa nggak minum obat, nah ini ngulang lagi dari awal lagi 6 bulan lagi. Nah makanya jika ada keluarga kalian atau teman kalian lingkungan terdekat ada yang mengalami TBC, silakan kalian support, kalian kasih semangat untuk dia melakukan pengobatan supaya cepat sembuh, karena memang bisa sembuh tapi ya gitu ada perusahaan 6 bulan itulah dan juga istirahat yang cukup. Jadi orang-orang di lingkungan sekitarnya yang memang harus support. Oke, jawabannya di sini adalah yang E, nomor 3 melakukan imunisasi, kemudian nomor 4 berhenti merokok dan juga nomor 5 konsumsi makanan bergizi. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.